Pernah kebayang nggak, jauh sebelum ada nama Indonesia, apa yang ada di kepulauan ini? Nah, di sini kita akan mundur ribuan tahun ke belakang untuk mencari tahu jejak kerajaan paling pertama yang menjadi cikal bakal bangsa kita. Oke, ini dia pertanyaan paling mendasar. Sebelum ada konsep negara kesatuan, sebelum ada bendera merah putih, kepulauan ini tuh udah jadi panggung dunia yang luar biasa sibuk dan hidup. Tapi, seperti apa persisnya? Yuk, kita mulai perjalanan kita dengan melihat kondisi Nusantara, sebuah dunia yang terdiri dari ribuan pulau yang ternyata sudah saling terhubung jauh sebelum ada raja-raja besar. Coba kita bayangin bareng-bareng, Nusantara ini bukan satu negara, tapi lebih mirip jaringan maritim raksasa. Kapal-kapal dari India, dari Cina, semua lalu lalang di sini. Mereka bawa sutra, keramik, rempah-rempah, dan yang paling penting, mereka bawa ide-ide baru. Disinilah berbagai suku dan bangsa bertemu, berdagang, dan menjadikan kepulauan ini sebagai salah satu persimpangan jalan tersibuk di dunia kuno. Tapi tunggu dulu, gimana caranya kita bisa tahu semua ini? Mengungkap sejarah dari masa lebih dari 1.600 tahun yang lalu itu kan susahnya bukan main. Ini kayak menyusun puzzle raksasa, tapi sebagian besar kepingannya udah hilang. Disinilah kerja detektif para sejarawan dimulai. Jadi, ini tantangan terbesarnya. Di tengah iklim tropis yang lembab, yang bisa merusak hampir semua benda, gimana caranya para ahli sejarah bisa mendengar cerita dari masa lalu? Ternyata jawabannya benar-benar terukir di atas batu. Gini, sebagian besar catatan zaman dulu itu kan ditulis di bahan-bahan organik, kayak daun lontar atau kulit kayu. Nah, di iklim kita yang lembab ini, bahan-bahan itu ya udah pasti hancur, lenyap di telan waktu. Ini musuh terbesarnya sejarawan. Tapi untungnya ada satu hal yang bisa melawan ganasnya waktu, yaitu tulisan yang dipahat di batu. Dan inilah dia, pahlawan kita, prasasti. Batu-batu ini bukan cuma bongkahan biasa loh. Ini adalah pesan abadi, semacam kapsul waktu dari masa lalu. Lewat prasasti inilah kita jadi tahu tentang adanya raja, tentang upacara keagamaan, dan tentang gimana masyarakat di zaman itu diatur. Tanpa prasasti, sejarah awal kita mungkin bakal gelap selamanya. Oke, jadi kita udah punya kekayaan dari perdagangan, dan kita juga punya ide-ide baru yang datang dari luar. Ini nih, resep yang sempurna. Tapi, apa sih yang jadi pemantiknya? Gimana percikan kecil ini bisa menyalakan api besar yang akhirnya melahirkan sebuah kerajaan? Ternyata, ada dua kekuatan besar yang bergabung pada saat yang bersamaan. Pertama, jelas, perdagangan. Posisi kita yang super strategis itu bikin Nusantara jadi kaya raya. Tapi uang aja nggak cukup kan? Nah, disinilah kekuatan kedua masuk, pengaruh budaya dari India. Mereka nggak cuma bawa barang, tapi juga konsep baru tentang raja, seorang pemimpin yang dianggap suci, lengkap dengan sistem pemerintahan dan agamanya. Jadi, ketika kekayaan bertemu dengan ide, lahirlah kerajaan. Kita udah tahu kenapanya. Sekarang, saatnya untuk pengungkapan besar. Di mana dan kapan persisnya kerajaan pertama di Nusantara ini berdiri? Selama berabad-abad, mungkin ribuan tahun, orang-orang di sini hidup dalam komunitas-komunitas kecil. Tapi tiba-tiba, sekitar abad keempat Masehi, boom, sesuatu yang benar-benar baru terjadi. Sebuah lompatan besar dalam peradaban. Inilah titik baliknya, momen yang mengubah segalanya. Lokasinya mungkin nggak akan Anda duga. Jauh di pedalaman Pulau Kalimantan, di sepanjang aliran Sungai Mahakam yang subur, benih-benih sebuah kerajaan mulai tumbuh. Ya, disinilah, di wilayah yang sekarang kita kenal sebagai Kalimantan Timur, babak baru sejarah Nusantara dimulai. Dan kerajaan itu bernama Kutai Martapura. Inilah nama yang dicatat para sejarawan sebagai kerajaan Hindu tertua di Nusantara. Tapi tunggu dulu, klaim sebesar ini kan butuh bukti yang nggak main-main ya kan? Dan ini dia buktinya. Prasasti Yupa. 7 tugu batu ini ibaratnya adalah akte kelahiran dari kerajaan Kutai. Di permukaannya, terukir kisah tentang seorang raja yang hebat bernama Mulawarman. Tentang kekuasaannya dan tentang kemurahan hatinya. Ini bukan sekedar batu. Ini adalah arsip abadi. Coba deh kita resapi kata-kata dari masa lalu ini. Sang Mulawarman telah memberi sedekah 20.000 ekor sapi. 20.000 ekor sapi. Bayangkan, di zaman itu ini bukan cuma soal beramal. Ini adalah sebuah pernyataan. Pernyataan kekayaan, kekuasaan, sekaligus menunjukkan betapa solehnya sang raja di hadapan para Brahmana. Pengaruh dari India ini nggak cuma soal agama, tapi juga soal cara baru dalam mengatur masyarakat.
Sistem kasta ini pada dasarnya menciptakan sebuah tatanan sosial yang sangat jelas. Ada kaum Brahmana sebagai penasihat dan rohaniawan, kaum kesatria sebagai penguasa dan prajurit, sampai ke rakyat biasa. Ini adalah cara yang efektif untuk mengorganisir masyarakat yang makin kompleks di bawah kepemimpinan satu raja. Lahirnya Kuta ini bukan akhir dari cerita. Justru sebaliknya, ini adalah awal. Anggap aja Kuta ini sebagai domino pertama yang jatuh, yang kemudian memicu reaksi berantai di seluruh penjuru kepulauan. Dan benar saja, api itu menyebar dengan cepat. Nggak lama kemudian, nun jauh di ujung barat Pulau Jawa, kerajaan Tarumanegara bangkit. Ini jadi bukti kalau ide tentang kerajaan ini adalah sebuah konsep baru yang sangat menarik dan menyebar ke seluruh Nusantara. Lalu, levelnya naik lagi. Di Sumatera, muncullah sebuah raksasa baru, Sriwijaya. Wah, ini bukan lagi sekedar kerajaan lokal, tapi sebuah kemaharajaan maritim Buddhis yang sangat kuat. Dengan menguasai Selat Malaka, yang merupakan jalan tol laut zaman itu, Sriwijaya menjelma menjadi kekuatan superregional. Jadi, apa intinya warisan dari kerajaan-kerajaan pertama ini? Sederhananya, mereka menciptakan template atau cetak biru pemerintahan yang kemudian ditiru selama berabad-abad. Mereka juga menunjukkan kehebatan dalam memadukan pengaruh asing dengan kearifan lokal. Dan yang terpenting, mereka menempatkan Nusantara di peta dunia sebagai persimpangan peradaban, meletakkan fondasi bagi kerajaan-kerajaan besar yang akan datang. Kalau kita tarik ke masa sekarang, kisah para pemimpin pertama ini sebenarnya ngajarin kita banyak hal. Tentang kekuatan perdagangan, tentang keterbukaan pada ide-ide baru, dan tentang kemampuan untuk beradaptasi. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, di dunia yang terus berubah ini, pelajaran apa dari mereka yang paling kita butuhkan untuk kita bawa ke masa depan?